Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dan sahabat sekalian, kembali lagi di channel Muzakara Studio, belajar menjadi orang beradab. ya. Nah, kali ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan ini, ya kan? Banyak yang nanya nih ke kita nih, kira-kira di penghujung bulan Ramadan ini ada nggak ya amalan-amalan khusus, atau kira-kira ada nggak kiat-kiat supaya Caranya lah ya. iya, kiat-kiat supaya kita ini tidak melakukan Ramadan sekedar melewati bulan Ramadan aja gitu. Jadi kayak misalnya nih, setelah lulus sekolah, apa sih yang harus kita lakuin? Iya. Ilmu yang ada di sekolah tuh biar nggak lewat sekitar 3 tahun aja. Untuk yang 3 tahun aja ilmunya bisa lewat, apalagi selama sebulan nih. Iya. Nah, kira-kira ada nggak ya kiat-kiat yang bisa kita dapatkan dari narasumber kita berikut ini, guys? Nah, karena kalau menurut yang kemarin kita tahu bahwasanya setelah Ramadan cuman ada puasa 6 hari, Iya. ya kan? Habis itu udah Nggak ada lagi. Nah, gimana ya kira-kira sahabat dan sahabat sekalian supaya iman kita tuh bisa semakin baik setelah melewati bulan Ramadan? Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan panggilkan narasumber yang memang sudah ibaratnya tidak diragukan lagi kapasitasnya dalam hukum Islam ini. Udah Ya, pro lah. udah pro lah. Jadi buat teman-teman sahabat dan sahabat sekalian, terus saksikan channel Muzakara Studio karena kita nih bakal ngobrol asik sama Ustadz berikut ini, ya kan? Nah, jadi kalau sahabat dan sahabat nggak nyaksin, rugi lah ya. Nggak dapat ilmu ya. Nah, insyaallah. Oke, kalau gitu kita langsung panggilkan aja narasumber yang bersangkutan, Ustadz Dede Usairi, insyaallah. Nah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dede Usairi. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana puasa Ustadz? Ya, yang namanya puasa, kalau segar-segar namanya puasa. Puasa berarti ada rasa letih, Ya. begitu juga dengan fisik kita yang mungkin semakin lama semakin harus berpuas karena banyak aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Iya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadan ini lebih ekstra dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, jadi begini Ustaz, kita mau diskusi sedikit masalah ini kan sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang insya Allah beberapa hari ke depan kita sudah masuk ke bulan Syawal, merayakan kemenangan. Nah, menurut Ustaz nih, gimana sih caranya supaya kita itu gak lupa dengan situasi-situasi Ramadan kita yang sudah mau berlalu ini? Kayak misalnya di bulan Ramadan kan setelah tarawih kita halaqah tajwid, ya kan, tadarusan, atau setiap malam kita sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini kan bukan hanya di bulan Ramadan aja, atau memang di bulan Ramadan aja. Nah, jadi kira-kira gimana sih caranya supaya kita nggak cepat lupa dengan suasana Ramadan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, nabiyya wa'ala. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan. Maka segala aktivitas Ramadan yang hari ini kita laksanakan belum tentu bisa kita dapatkan di tahun yang akan datang, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci yang pertama, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kenapa demikian? Karena agar memotivasi kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kalau sudah kita ingat kematian, pemutus kenikmatan, kelezatan adalah kematian, maka di situ kita akan berusaha untuk memaksimal dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Kalau sudah berlalu Ramadan itu banyak sekali, disinilah kualitas keimanan kita. Ramadan yang aktivitas kita banyak sekali ibadah, baik itu ibadah wajib maupun sunnah. Namun ketika Ramadan itu berakhir, tidak lagi dikerjakan, seperti qiyamul lail. Tadi ada disinggung bagaimana dengan tarawih di bulan Ramadan. Apakah ada nanti tarawih di bulan-bulan yang lain? Nah, sholat tarawih adalah sholat qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat qiyam, bangun tengah malam, melaksanakan dengan sepenuh hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh karena iman, maka insya Allah akan diampunkan dosa-dosanya. Berarti karena iman. Datang ke masjid bukan karena masjidnya ada AC-nya, bukan karena tempatnya bagus, masjidnya indah, imamnya qori atau hafiz, tapi karena iman. Imamnya bagus, pelengkap, agar kita semakin nikmat ketika kita berada di dalam masjid. Namun sogiannya karena iman, bukan karena dipuji orang lain atau dipuji keluarga. Oh, kita taat ibadah, rajin sholat di masjid. Tidak, karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menjaga itu semua? Istiqomah. Baca Al-Quran, satu hari kita bisa khatam 1 juz, hingga menghatamkan tidak sampai 1 bulan 30 juz. Kalau bisa di bulan yang lain seperti itu juga. Karena makna tadarus bukan berarti mengejar target, tapi makna tadarus adalah belajar. Ketika ada orang yang salah membaca Al-Quran, kita ajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Jadi bukan target kita baca Al-Quran di Ramadan. Wah, 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan 1 hari ada yang sampai 10 juz. Tapi di bulan-bulan yang lain, jangankan 1 juz, 1 ayat pun nggak baca. Maka istiqomah itu luar biasa. Maka disitulah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Al-Quran tentang puasa diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi adikku semua, teman-teman dimanapun Anda berada, Ramadan ini menjadikan sarana bagi kita seperti madrasah, menggodok kita di bulan Ramadan 1 bulan penuh, agar kita menjadi orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kan Ustaz kan. Jadi bagaimana cara kita supaya kayak amalan-amalan di bulan Ramadan kita darusan yang mulai. Jadi gimana cara kita supaya tetap menjaga di luar di bulan Ramadan ini? Dan mungkin bagaimana? Baik. Pertama, ketika Ramadan itu berakhir, masuk di bulan Syawal. Di bulan Syawal ada salah satu sunnah yang diajarkan oleh Islam, berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Maka pahalanya seperti kita melaksanakan 1 tahun penuh. Jadi makan spaghetti, makan mie ala spaghetti, makan indomie rebus macam spaghetti. Iya, betul. Jadi kerjakannya sedikit tapi pahalanya luar biasa. 6 hari kerjakan tapi macam 1 tahun kita laksanakan. Nah, bagaimana bulan-bulan selanjutnya bisa kita terus menjaganya? Yang pertama tadi, kuatkan iman kita. Kalau sudah mulai kendor, kita kembalikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita agak gundah gulana, agak risau, kembalikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, rajin kita sholat malam, qiyam malam. Nanti di akhir, di luar Ramadan kita juga untuk sholat, bangun tengah malam. Karena ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Salah satunya mata yang berjaga di malam hari. Artinya bangun di kita tengah malam untuk sujud sama Allah.
Itulah makna ketakwaan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya Ramadan aja. Luar Ramadan kita juga bisa qiyam. Luar Ramadan kita juga bisa bertadarus. Tadarus bukan hanya di dalam Ramadan saja. Di akhir Ramadan bisa kita laksanakan tadarus. Jadi adik, ayo kumpul semua di musola, atau di masjid, atau di rumah abang. Kita mau belajar Al-Quran, belajar mengenal huruf. Nah, ini bentuk tanda kita meningkatkan keimanan kita. Jadi itulah yang bisa kita lakukan. Jadi nggak hanya Ramadan. Nah, jadi gini Ustaz, kalau misalnya kan kita nih udah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka di situ bisa kita ketahui keimanan kita ini bertambah atau enggak di akhirnya kan. Apakah nanti setelah di bulan Ramadan itu keimanan itu semakin bertambah atau enggak. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau sekiranya kita berpuasa nih, puasa 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal atau di bulan-bulan berikutnya di luar bulan Ramadan itu ternyata sama aja sebelum di bulan Ramadan. Apakah menandakan bahwasanya Ramadan kita ini gagal? Apa gimana Ustaz? Pertama, kita dalam ayat Al-Quran rugi, manusia itu rugi. Yang ada insan virus. Jadi kalau hari esok sama dengan hari ini, maka kita adalah orang yang rugi. Seharusnya seperti pepatah mengatakan, hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kalau hari esok lebih parah dibandingkan hari ini, berarti kita termasuk orang yang rugi. Maka ayat ini sudah tegas. Kata Imam Muhammad bin Idris, nama lainnya adalah Imam Syafi'i. Kata beliau, andai tidak ada 113 surah, hanya 1 surah ini saja, wah ini luar biasa. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita gitu-gitu aja, nggak bertambah. Yang 1 bulan kita rajin baca Quran, bulan yang lain nggak baca, ini sama aja. Makin turun iman kita. Maka di malam hari dia beriman, di pagi hari dia ingkar. Di malam hari dia bertambah imannya, artinya terus beribadah kepada Allah. Besok pagi dia akan lupa kepada Allah. Begitulah siklus iman tadi. Karena itu, bagaimana menjaga biar supaya naik terus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perilaku yang kita kerjakan, kalau sudah dilandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jalan kita jalan yang benar. Nah, jadi kualitas iman itu kita pelajari. Nah, berarti sebenarnya kan keimanan kita ini bisa dilihat hasilnya setelah Ramadan gitu Ustaz. Nah, kalau misalnya gini Ustaz, di bulan Ramadan ini kita katakanlah berhasil, ya kan? Setelah di bulan Ramadan pun kita ngelakuin hal yang sama di bulan seperti yang di bulan Ramadan. Berarti kan tidak ada peningkatan, dia sama aja kayak di bulan Ramadan. Misalnya Ramadan malam dia tadarus, di luar Ramadan juga tadarus. Tidak ada peningkatan setelah itu, sama dia. Nah, itu apakah dikategorikan gagal juga? Jadi ketika kita melewati Ramadan dan di akhir Ramadan di bulan-bulan yang lain sama ibadah kita dengan bulan Ramadan, misal puasa sunat atau qiyamul lail atau bacaan Quran, bulan yang lain hanya sekedar itu saja, bukan berarti kita rugi total, tapi alangkah indahnya begitu banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bersegera. Padahal begitu luasnya Allah berikan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga itu kita disegerakan untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita nggak mau berlomba-lomba? Fastabiqul khairat. Nggak mau kita berlomba-lomba. Udah gitu Allah ajak kita, tapi kita nggak mau bersegera. Udah disediakan surga yang kalau kita berikan logikanya lebih luas dibandingkan langit dan bumi, kita nggak bersegera juga. Padahal situ agar menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bukan berarti dia merugi. Paling tidak dia kurang mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nabi saja, Nabi Muhammad SAW yang udah ada garansinya masuk ke dalam surganya Allah, kekasih Allah di malam akhir Ramadan.
mengikat kuat sarungnya. Kalau kita bilang sarung, artinya apa? Dia bangun tengah malam untuk terus sujud, sholat. Sampai-sampai ada yang mengatakan Nabi itu sholat sunnahnya itu menghabiskan suratul Baqarah. Surah Baqarah itu 2 juz lebih. Wah, udah masuk juz 3. Kita yang tiap hari kok nggak kul inna. Paling cepat. Apalagi sholat sendirian. Masa batuk lele, tutup selesai. Salah. Artinya apa? Nabi saja bukan hanya sebagai gambaran biasa. Dia adalah tokoh yang dapat dicontoh. Dia hanya bukan bilang, ayo sholat, ayo puasa. Dia mencontohkannya. Nabi Muhammad SAW menjadikan contoh. Maka luar biasa. Nah, kita ini yang udah ada jelas-jelas contohnya dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW menggambarkan sama kita agar terus beribadah kepada Allah. Kita pun tak mau. Di akhir hayat Nabi mengingatkan sama kita as-salah. 3 kali diingatkan. Itu apa? Terus kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi bukan berarti merugi, tapi kurang banyak kita dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya yang macam Ustaz contohkan tadi kan, ini ibaratnya ada aja yang ngeles nanti. Itu kan Nabi. Iya. Kan? Ya bisa aja kayak namanya kan Nabi. Ibaratnya kan keimanan dia dengan iman kita kan lain. Beda. Itu zamannya pun beda kan. Kalau di sini zamannya gadget apa segala macam. Ya sepaling tidak janganlah disama-samakan, ibaratnya bukan menyamakan, maksudnya janganlah dicontohkan karena dia Nabi. Itu bukan siapa lagi contohnya. Nggak, maksudnya kadar keimanan setiap orang kan beda-beda. Kayak Hafiz dengan saya dengan Ustaz kan beda. Nah, untuk ibaratnya nilai keberhasilan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan sama Rasulullah, kira-kira gimana Ustaz? Baik. Kalau begitu kita kembali, kalau memang tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang lebih kayaknya lebih dojal dibandingkan kita. Tapi dia sahabat kan? Sahabat Nabi. Minum khamar, ahli judi, bunuh orang, kuburkan anaknya hidup-hidup. Tapi ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tegakkan kalimat la ilaha illallah, maka dia salah satu orang yang ketika bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kenapa nggak turun ayat tentang khamar? Siapa namanya? Umar. Kenapa nggak turun tentang khamar? Biarpun itu tidak semerta-merta dari Umar bin Khattab, tapi ada kecenderungan dari Umar karena dia pernah mengkonsumsi yang tidak baik, akan menjadi tidak baik masuk dalam tubuhnya. Maka sampai segitu dia terus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pekerjaan, jadi pemimpin, ingat Allah. Biarpun dia pemimpin negara, kalau kita bilang pemimpin negara, dia nggak bilang sama anaknya, "Wih, bapak kau di presiden." Jadi ambil semua. Nah, gitu. Wih, hati-hati anak Umar ya. Kalau kau udah bilang ini anak Umar, kau ambil ini harta rakyat, habis tuh. Lebih parah nanti kau hukuman. Umar kayaknya lebih parah dibandingkan kita, lebih jahat. Nggak ada sejahat Umar, bunuh orang. Jadi Umar itu riwayatnya, kalau tangannya gatal, naik dia ke Jabal Kubis, Bukit Kubis, dia naik ke atas. Penduduk Mekah, siapa yang berani semua Umar? Ayo berantem dia, belum ini. Bacok, sampai gitunya. Jadi sebelum berantem, kalian balik dulu ke rumah, bilang sama mama kalian yang melahirkan kalian, karena nanti pulang kalian dari sini tinggal nama. Kan gitu. Kayaknya kita nggak seperti itu. Kita nggak pernah bunuh orang, kita nggak pernah minum khamar, minum yang tidak baik. Kita hanya sekedar paling banter kita minum khamar malam hari, itu pun udah tenggen 1 gelas. Ini Umar 1 hari 5 kali, bahkan dimandikan khamar. Minuman keras, alkohol, dimandikan. Tapi kenapa kita? Oh, itu kan Nabi, itu Umar, sahabat Nabi yang belum beriman kepada Allah. Kita lahir sudah beriman kepada Allah. Sudah beriman kepada Allah. Umar belum beriman ketika diajak, bukan diajak golongan, tapi dia karena benar, ini adalah agama yang benar, Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diikutkannya Nabi Muhammad SAW.
Kita sudah ada yang ngajak, sudah buat video, sudah mengajak kawan-kawan kita. Enggak juga. Jangan banding-bandingkan aku sama Nabi. Ini loh lebih parah. Jangan main-main. Artinya begitu. Jadi ketika kita banding-bandingkan, seharusnya ketika kau lihat dunia, maka kau lihat ke bawah. Apa filosofnya? Artinya ketika kita punya harta, tengok orang di bawah. Punya kereta, oh kawanku sebelah punya sepeda. Yang punya sepeda, oh tengok kawanku jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki bersyukur pada Allah, kawanku itu pincang sebelah rumahnya. Yang pincang pun juga bersyukur sama Allah. Sebelah rumah pun mati. Artinya ketika ingat dunia, dia ingat ke bawah. Tapi urusan akhirat dia ingat ke atas. Ya Allah, rajin kali tetanggaku itu ke masjid. Oh, rajin kali saudaraku itu bersedekah. Maka ketika kita beribadah untuk akhirat, lihat ke atas. Artinya memotivasi kita dalam beribadah. Ketika lihat dunia, dia lihat ke bawah. Lihat akhirat, maka lihat ke atas. Ada kesungguhan di dalam hati kita dalam beribadah. Begitu. Ya. Jadi gini Ustaz kan, kalau misalnya beribadah di bulan Ramadan ya, maka akan Allah gandakan pahalanya. Jadi apabila dia beribadah di bulan Ramadan, misalnya dia pas Senin Kamis nih, tapi dia sambil beribadah, melakukan ibadah sunnah, apakah Allah melimpahkan ganda pahalanya? Pertama, beda qabul dengan sah. Artinya qabul itu diterima. Kalau ditanya, apakah doaku dikabulkan oleh Allah? Apakah sholatku ini diterima oleh Allah? Apakah sedekahku ini diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Tapi kalau sah sesuai dengan rukun, sah. Rukun sholat tidak ada satupun yang tertinggal. Begitu dengan rukun puasa, rukun wudhu, tidak ada sedikit pun kita membatalkannya, sah. Tapi masalah kabul atau tidak urusan Allah. Nah, bagaimana melipat gandakan di bulan-bulan akhir? Nih yang ada cuma Ramadan. Maka Ramadan itu akan berlipat ganda orang yang beribadah bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Ini belum bentar lagi udah mau berakhir. Nanti bisa aku kerjakan di bulan yang lain. Nggak bisa, ini Ramadan. Yang belum tahu siapa yang bisa berjumpa dengan Ramadan ini. Nggak tahu kita. Tahun 2021 atau 2020 bisa jumpa, 1441, 1440 bisa jumpa. Maka bersungguh-sungguh ketika Ramadan. Jadi di bulan lain, ya dapatnya apa yang kita kerjakan. Tapi ada pahala-pahala yang lain yang ketika dikerjakan pahalanya luar biasa. Ya seperti dia bersedekah yang luar biasa pahalanya, bahkan menambah rezekinya. Ya. Tapi cuma Ramadan lah, semua aktivitas ibadah kita bernilai pahala yang berlipat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gini Ustaz. Misalnya gini kan, di 10 awal Ramadan, di 10 pertengahan Ramadan, kita itu ya biasa-biasa aja gitu ya. Puasa, sholat, ngaji gitu. Tapi di 10 akhir bulan Ramadan itu tuh lebih gaspol ibaratnya gitu. Nah itu termasuk yang dia gagal memanfaatkan bulan Ramadan, atau kalau misalnya sama Rasulullah kan dia di awal Ramadan sampai di 20 Ramadan dia ibadahnya udah luar biasa, tapi di lebih luar biasa kan lagi di 10 terakhir gitu kan. Nah kalau kita nih biasa-biasa aja di awal sampai di malam 20, nah di malam 21 sampai habis tuh lebih gaspol gitu. Itu dia termasuk orang yang gagal memanfaatkan Ramadan atau enggak? Baik. Kalau sudah namanya Ramadan itu datang, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Artinya mau di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, kita terus memaksimalkan ibadah. Nah, bagaimana yang biasa-biasa saja di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan, baru dia memuncak untuk beribadah, bagus daripada tidak sama sekali. Tapi lebih bagusnya lagi awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai lewat Ramadan, dia tetap beribadah seperti apa yang dilakukan Ramadan. Kalau gaspol Ramadan, akhir juga Ramadan. Nah, jadi jangan ada membedakan awal, pertengahan, akhir.
dan seterusnya, terus gaspol. Tapi pernah Nabi Muhammad SAW mengaminkan salah satu doa malaikat. Jadi Nabi ketika naik ke atas mimbar, biasanya Nabi itu memberikan tausiah, nasihat. Tapi ini Nabi cuma bilang amin, nggak ada bilang turun ke bawah, nggak ada ngasih nasihat, nggak ada ngasih tausiah, cuma bilang amin. Naik tangga pertama amin, tangga kedua amin, sampai tangga ketiga dua amin. Jadi sahabat bingung, apanya Nabi biasanya berikan. Maka sahabat-sahabat ketika udah Nabi Muhammad mau menyampaikan mimbar itu udah cepat-cepat, ayo kumpul dekat pada mimbar, dekat semua mimbar. Jadi setelah dekat, mereka hanya cuma mendengarkan amin, amin, amin. Jadi ditanya, ya Rasulullah, nggak seperti biasa engkau seperti ini, ada apa? Bukankah tadi naik aku ke gundukan pertama, kalau kita bilang anak tangga pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, dan ini celaka. Celaka orang yang bertemu bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Nabi, amin. Yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Sayyidina Muhammad SAW. Diaminkan. Celaka orang yang bertemu Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Wah, kan sia-sia masa Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah. Nah, ini tadi. Jadi jangan sia-siakan aja Ramadan itu. Celaka orang yang menjumpa Ramadan tapi disia-siakan begitu saja. Nggak mau beribadah. Yang nggak beribadah udahlah memang celaka. Tapi yang beribadah kok bisa celaka? Tapi orang yang beribadah celaka karena ada sebabnya. Sebabnya pertama, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah? Baru sahabat nanya, jawab, yang bangkrut itu nggak punya harta, nggak ada harta itu yang bangkrut. Bukan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang bawa pahala sholatnya, membawa pahala puasa, zakat, haji, dan umrohnya, sedekahnya dibawa, tapi nggak bisa jagakan lisannya. Maka dia orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka duduk yang paling enak, duduk yang gibah. Masalah ada orang lewat, wah tengok tuh, pendek orangnya, hitam, hidup pula katanya. Artinya begitu, kita menjaga maksimal pahala-pahala di bulan Ramadan agar tidak sia-sia kita menjadi orang yang celaka, jangan sampai naudzubillah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di Ramadan atau di luar Ramadan diterima oleh Allah SWT. Jadi untuk masalah kayak ketika naik ke tangga tadi, ketika Rasulullah mengaminkan, ketika orang tua itu tadi, kan termasuk akhlakul karimah itu kan. Jadi akhlakul karimah ini coba kita spesifikasikan kepada anak muda, lebih kepada anak muda itu. Jadi bagaimana caranya supaya anak muda ini tetap berakhlakul karimah yang baik? Caranya itu bagaimana? Islam mengajarkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya pemuda. Pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Artinya apa? Bukan dia sholat ke masjid aja. Artinya masjid itu satu lambang untuk melaksanakan ibadah. Berarti dengan mudanya dia yang masih energi, masih kuat, dia beribadah. Artinya dia masih muda tapi sudah takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang tua. Apa dia semakin bertambah umur, dia semakin dia takut sama Allah. Yang muda masih gagah, masih perkasa, masih kuat, lancar ngomongnya, matanya masih jernih, tapi dia terus beribadah kepada Allah. Ini salah satu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu pemuda. Bukan ayah-ayah, bukan mama, pemuda. Maka dahsyatnya. Tapi mohon maaf, kalau kita hari ini disalahgunakan dengan yang namanya teknologi, hati-hati. Ya, dengan banyaknya canggihnya teknologi kita, pemuda akhirnya tidak bisa menjaga marwahnya, tidak menjaga dirinya, sehingga terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Nauzubillah. Jadi teman-teman sekalian yang masih berenergi, masih muda, harusnya aktivitasnya harus lebih bagus,
Sekarang banyak pemuda-pemuda hijrah, bagus, ikuti. Bagus sekali. Kenapa? Ya kita nggak tahu mati kapan. Oh aku masih muda, masih 17 tahun, masih 10 tahun. Yang mati duluan kan atu-atu. Belum tentu. Hati-hati. Bisa jadi ketika kau bilang mati atu-atu, kau ketelan jengkol, mati kau bisa. Nggak bisa bernapas. Iya. Pas kau bilang lagi makan bakso seloro-seloro, baksonya bakso rudal, nggak bisa kau telan, mati. Nggak tahu kita mati. Jadi jangan bilang kematian itu hanya datang kepada orang yang tua, tapi yang bernyawa pasti mati. Hati-hati. Jadi pemuda itu juga harus beribadah pada Allah. Tapi ada lagi pertanyaan? Nah, Itu aja. Ya, alhamdulillah sahabat dan sahabiah sekalian. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini bisa sangat bermanfaat dan bisa kita jadikan iktibar ya, bisa kita jadikan iktibar, kemudian bisa kita sampaikan juga sama orang-orang yang belum mendengar, sama teman-teman kita yang belum mendengar. Atau mungkin sedikitlah dari Ustadz ada nasihat-nasihat, masukan-masukan untuk kita yang masih remaja-remaja ini, apalagi sekarang ini situasinya benar-benar akhlak itu benar-benar drop sekali Ustadz. Nah, terutama saya pernah melihat video naudzubillah min dzalik, perempuan menggunakan mukena kemudian dia mempermainkan sholat. Nah ini kan termasuk akhlak yang kalau bisa dibilang sungguh-sungguh bobrok gitu. Udah itu juga kemarin di bulan Ramadan ini juga ada aksi prank. Sebenarnya sih udah lama aksi prank, tapi isi dari kotak bantuannya itu sampah. Nah itu kan menunjukkan bahwasanya kebobrokan akhlak anak-anak muda sekarang ini, terutama bahkan yang parahnya lagi yang menjatuhkan akhlak itu orang Islam itu sendiri, Ustaz. Nah, Ustaz mungkin punya nasihat buat kita supaya ibaratnya kita tuh lebih memperbaiki akhlak kita, lebih memperbaiki ibadah kita, atau mungkin ada masukan-masukan untuk kita, Ustaz. baik teman-teman, mobil khusus yang masih remaja dimanapun anda berada, al-adabu fawqal ilm, adab itu di atas dari ilmu. Andai kalian hari ini sudah tamat dari sekolah, baik itu perguruan tinggi, S1, S2, S3, bahkan menjadi guru besar, tapi kalau tidak ada etika, tidak ada adab sesama manusia, itu nihil hasilnya. Jadi kepada adik-adikku semua, teman-teman khususnya, mobil khusus yang akhwat, yang perempuan, jilbab itu bukan berarti hanya sebagai penutup kepala, tapi jilbab itu di dalam Al-Quran agar menjaga marwah seorang perempuan. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai para nabi, katakan kepada istri-istrimu, wanita-wanita muslimah, anak perempuan, ulurkan jilbab kalian agar kalian mudah dikenal, agar kalian tidak diganggu. Nah, kalau dengan memakai jilbab saja kalian itu terjaga kehormatan kalian. Seperti sogiannya buah-buahan yang ada di pajak dengan yang di supermarket itu sangat jauh berbeda. Beda menutup dengan membungkus. Kalau membungkus, ibarat kalian lihat ada lemet, ada lontong, dia dibungkus berbentuk lontong, berbentuk lemet. Jadi disitulah perbedaannya menutup. Kalau menutup, kita ambil tutup sangi seperti menutup makanan, kita tutup, tidak nampak dan tidak berbentuk. Nah, begitu juga dengan buah-buahan yang ada di pajak dengan di supermarket. Kalau kita beli di supermarket, sudah terbungkus rapi. Tidak ada yang dipegang-pegang sampai bonyok. Dilihatnya sudah bagus kemasannya, langsung dibawa, masukkan keranjang, dibawa ke kasir untuk dibelinya. Namun ketika dipajak, lihat bertumpuk buah-buahan itu cantik-cantik. Tapi dia nggak langsung ambil, dipegang dulu, dipijit dulu, dicium dulu. Begitu juga lah wanita-wanita, hati-hati. Andai kalian ini seperti buah-buahan dipajak,
maka kalian hanya sekedar membungkus, bukan menutup, sehingga kalian tidak mau menjaga kehormatan kalian. Bukan berarti mata laki-laki adalah mata keranjang, tapi bagi perempuan, ketika kalian menjaga kehormatan kalian, berarti kalian menjaga mata para lelaki untuk tidak melihat yang tidak baik. Maka para pemuda sekalian, jangan campur adukkan antara hak dengan batil. Pakai jilbab bagus, tapi berjoget-joget, apalagi menunjukkan aurat. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara yang baik dengan yang salah, antara hak dengan batil. Kata Imam Ali, dunia ini tempat hak dan batil. Kalau mau tempat hak saja di surga, mau tempat batil namakan di neraka. Tapi dunia ada hak, ada batil. Tapi yang tahu bahwasanya itu batil, yang benar tahu itu batil, maka tegakkan. Tapi kalau benar tahu dengan kebatilan itu merajalela, maka hati-hati. Yang tahu tidak menasihati yang tidak tahu. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi kalian kalau tahu ada kebatilan, ayo ingatkan saudara kita. Bisa jadi mereka belum berilmu, bisa jadi mereka belum mendekatkan diri kepada Allah. Maka tugas kita adalah berdakwah, mengajak kawan kita, mengajak saudara kita untuk terus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa kita buatkan video pendek orang yang membuka aurat seperti ini, biarpun hanya sekedar gambaran nerakanya seperti ini, maka dia adalah dayus. Tidak ada rasa cemburu kalau melihat anak perempuan, gadis perempuannya, kakaknya, adiknya tidak menutupkan aurat. Andai di situ adalah keluarga kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, maka tugas kita untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak mau juga sudah kita ajak, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita terus berdakwah. Dakwah bukan hanya di atas mimbar mengajak, karena di situ sudah ada orang datang ke masjid, sudah ada orang mau sholat, sudah datang untuk beribadah. Tapi hari ini kalian yang remaja-remaja berdakwah yang belum masuk ke dalam masjid, berdakwah yang belum berhijrah, berdakwah yang pakai jilbab tapi akhlaknya, adabnya kurang bagus. Apalagi bersedekah kalimat prank yang menokoh-nokohi orang. Seharusnya dia bersedekah mendapatkan pahala, mendapatkan nikmat, tapi di situ dia membodoh-bodohi, menokoh-nokohi saudara. Maka hati-hati, doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai doanya tidak baik, maka hati-hati. Maka jangan bermain-main dalam beribadah. Jangan campur adukan antara yang baik dengan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu kepada teman-teman sekalian, ayo sama-sama kita. Saya mengajak diri saya, bukan berarti saya ini adalah orang yang baik. Tidak, saya berusaha untuk terus menebar kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sahabat dan sahabat sekalian, sangat bermanfaat kali ya nasihat dari Ustaz dan masukan dari Ustaz. Mudah-mudahan seperti yang kita tadi barusan bilang, di bulan Ramadan yang sebentar lagi sudah mau habis ini, ya gaspol lah gitu ya. Setelah terus gaspol, udah itu istiqomah. Ya. Nah itu yang paling penting, istiqomah. Karena ibadah yang paling berat ini istiqomah. Istiqomah. Nah jadi untuk sahabat dan sahabat sekalian, sama-sama kita berjuang di jalannya Allah supaya ya kita dapat keridhaan dari Allah. Amin. Kalau kita udah dapat keridhaan dari Allah, insya Allah surga mana aja pun pasti Allah kasih gitu Ustaz ya. Betul. Nah, jadi terima kasih untuk Ustaz buat waktunya dan nasihatnya, sangat bermanfaat sekali. Dan untuk sahabat dan sahabat sekalian, terima kasih juga karena udah menyempatkan waktunya untuk menonton video kita. Jangan lupa subscribe, Ya, like, share, and comment. ya, kalau memang ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat dan sahabat sekalian, boleh share sebanyak-banyaknya. Tapi kalau memang tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, kasih
kasih kita komen biar kita buat yang lebih bermanfaat lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak bermanfaat ya. Yang namanya agama pasti ada manfaatnya ya Ustaz. Biarpun sekecil apapun pasti ada manfaatnya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz buat waktunya sekali lagi. Buat sahabat-sahabat sekalian, terima kasih juga atas waktunya. Insya Allah kita berjumpa di lain waktu, berjumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.